Halo. Oh, sudah. Ya. Oke, saya akan hari ini banyak sekali masalah. Mulai dari Zoom suara, sekarang ini kembali lagi masalah mouse-nya. Oh. Iya, maaf ya. Maaf, saya harus menyesuaikan diri dengan bantalan mouse-nya baru, tapi masih nggak sensitif. Oh. Sebentar ya. Saya nggak mengerti bisa gimana. Bentar ya. Maaf, terganggu lagi ini ada. Saya nggak bisa menggerakkan mouse saya. Hari ini kita belajar sabar ya. Saya ulang lagi. Ini mouse sudah diganti barusan. Masih juga bermasalah. Oke, Anda sudah lihat share screen? Sudah ya? Baik, kita tarik nafas sebentar ya. Kita akan mulai. Saya akan mengulang sebentar apa yang sudah kita bicarakan minggu lalu. Kita masuk pada pembicaraan mengenai bagaimana kita bisa menggambarkan kekuatan suatu komponen yang memikul gaya tekan. Apa-apa saja yang memberikan pengaruh, faktor-faktor apa saja, parameter apa saja yang bisa meningkatkan kekuatan tekan sebuah komponen. Di akhir kuliah kalian harus bisa menjawab semuanya, ya. Nah, di sini sudah dituliskan beberapa, ya. Tapi bagaimana parameter-parameter ini mempengaruhi kekuatan suatu batang tekan? Di akhir kuliah kalian harus tahu betul, ya. Di sini sudah disebutkan di awal, tegangan leleh, tegangan sisa, modulus elastisitas. Itu dari sisi bahannya. Dari sisi geometrinya, bentuknya, tebalnya, lebarnya, kelangsingannya, luasnya, momen inersia, ya. Kemudian yang penting sekali adalah
bagaimana sifat pengatangan dari kedua ujungnya. Ya. Lalu kita sudah bicarakan juga, nah ini saya sulit menggerakkan kursor. Mouse-nya tidak sensitif. Aduh. Maaf. Sulit sekali menggerakkan. Oke. Dan kita sudah turunkan persamaan yang bisa menjelaskan pada kita mengapa sebuah batang menekuk. Dan kita sudah turunkan dengan persamaan keseimbangan, ditambah dengan persamaan bahan konstitutif, ya. Ini momen sebenarnya. Kemudian kita akan membahasnya satu lagi persamaan, yaitu persamaan kondisi batasnya. Jadi tiga ya, persamaan keseimbangan kita ambil dari two body-nya, kemudian hubungan antara tegangan dan regangan, antara bahan dengan kita mendapatkan rumusan M sama dengan EI kali kurvatur. Itu sudah kita pelajari ya di aneka bahan. Persamaan kondisi batas. Nah, dari persamaan ini kita dapatkan apa vektoritis adalah beban tekan yang menyebabkan ketidakstabilan membentuk lengkungan, ya. Melengkung bukan terhadap sumbu kuat, tetapi justru terhadap sumbu lemahnya. Kalau sumbu kuat dia berfungsi memikul beban terhadap sumbu kuat, padahal kita tidak memberikan momen apapun, kita cuma menekan. Apa momen? Justru momen itu muncul karena ada tekanan. Nah, itu terjadi di sumbu lemahnya. Saya ingin mengulangi lagi gambar ini. Anda bisa melihat saya di kelas, di depan. Kameranya di sini ya. Di sini ya, melihat saya di sini ya. Betul, melihat saya di sini? Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, saya harus lihat ke sana. Ini menekuk, Anda lihat ya. Oh, kurang bagus. Lihat, Pak. Nah, sekali lagi saya tidak melenturkan begitu, tapi saya hanya menekan. Atau begini, kalau begini, oh oke lah begini. Ya. Jadi dari persamaan yang sudah kita turunkan, kita tahu berapa besar daya yang menyebabkan dia menekuk, seperti ini. Oke. Ketika saya rubah taraf penjepitannya beda, bukan sendi-sendi tapi di atas saya buat jepit, di bawah saya buat jepit juga, sehingga menjadi seperti ini. Anda lihat? Beda bentuknya. Kalau dua-duanya sendi, saya akan dapat seperti ini. Saya akan gambarkan di sini supaya jelas. Ini sangat penting. Ya, ini sendi. Maka ketika saya tekan di sini, yang terjadi adalah seperti itu. Terlihat? Jelas? Kalau saya buat di sini jepit, kemudian saya tekan, di sini saya buat jepit juga. Di sini tidak boleh membuat sudut. Kalau di sini boleh ya membuat sudut. Di sini juga boleh membuat sudut. Di sini tidak boleh membuat sudut. Tetap lurus ke bawah, tetap lurus ke atas. Maka yang terjadi adalah seperti ini. Demikian pula kalau saya punya di sini sendi, di sini jepit. Maksudnya jepit adalah sifat ininya ya, sifat tidak ada putaran sudut. Di sini tetap tegak, kalau di sini ada. Di sini boleh seperti itu, tapi di sini nggak boleh. Jadi bagaimana? Dia akan buat seperti ini. Anda lihat perbedaannya? Ya. Nah, bagaimana kita menentukan besarnya gaya-gaya ini yang menyebabkan tekuk? Untuk panjang yang sama, untuk penampang yang sama. Ya. Nah, diturunkan dengan persamaan diferensial,
Yang menentukan adalah persamaan diferensial yang menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Di sini kondisi sebenarnya tidak ada momen di ujung. Di sini kondisi sebenarnya ada momen di ujung yang kita nggak tahu besarnya berapa. Maka persamaan diferensial dipecahkan juga dengan kondisi batas. Di sini kondisi batasnya tidak ada pergerakan dan tetapi ada putaran sudut. Di sini tidak ada pergerakan, di sini tidak ada pergerakan ya ke sana, tetapi yang di sini juga tidak ada putaran sudut. Di sini ada pergerakan, tidak ada pergerakan ke sana. Di sini tapi ada rotasi, tapi di sini tidak ada rotasi. Ya, maka muncullah berapa besar P di sini, berapa besar P di sini, dan berapa besar P di sini. 1, 2, 3. Mana besar P yang paling besar? Artinya ketika saya menekan, yang menyebabkan dia sulit untuk menekuk. Atau saya ubah ya, mana yang paling ringan, yang paling mudah menekuk? 1, 2, atau 3? Silakan. 1, Pak. Jawaban? 1, ya? Pak. 1. Kemudian? 3. Oke. Yang 2 paling besar ya. Jadi urutannya 1, 3, dan 2. Anda punya intuisi seperti itu ya. Silakan diturunkan. Nah, Anda boleh praktekkan seperti ini, seperti yang saya lakukan. Apakah cukup jelas? Saya membuat seperti ini, dua-duanya, ini nomor 1 ya. Nomor 2 saya buat jepit, perhatikan. Waktu saya tekan, saya merasakan berat sekali. Nomor 2, di atas sendi, di bawah jepit. Seperti ini. Anda lihat? Dia bisa ke kanan, bisa ke kiri, sama saja. Tapi bentuk pola tekuknya, Anda lihat di bawah dia lurus, ya tegak lurus, di atas dia membentuk sudut. Beban ini lebih berat daripada kalau seperti ini, tapi lebih ringan daripada yang ini. Ya, Anda tahu kemarin P2 adalah 4 kali dari P1. Betul ya? Ya, Pak. Betul ya? Ya. Artinya kita punya satu kesimpulan baru. Sebuah batang yang sudah jelas ukuran panjangnya, penampangnya, bentuknya, dan ukurannya, dia bisa mempunyai kekuatan yang berbeda akibat tekan. Kalau kita atur cara penjepitannya. Karena itu kita akan melihat bagaimana sebuah batang tekan disambung. Kalau dia disambung hanya di yang memungkinkan dia menekuk seperti ini, pasti daya tekannya menjadi lebih kecil kapasitasnya. Ya, jadi untuk meningkatkan daya tekan kapasitas sebuah batang seperti ini, selain materialnya tentunya ya, semakin tinggi tegangan leleh, semakin bagus. Ya, apakah benar? Enggak juga. Nanti kita bicarakan setelah kita lewat daerah elastik ya. Kalau untuk elastik seperti ini, di mana kalau ditekuk kemudian kembali lagi, tidak ada hubungannya dengan tegangan leleh. Ya, karena dia belum meleleh. Selama itu yang menentukan adalah geometri bahan dan sifat penjepitan. Selain juga E-nya ya, modulus elastisitas. Tegangan leleh belum bermain karena dia masih elastik. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, dengan demikian kita bisa membayangkan kalau masalah panjang ya, kalau saya tekuk di sini, ditekan ya, dia menekuknya dengan P yang rendah. Kalau saya turunkan 50, ini 100, panjangnya 100 cm. Daya saya taruh di 50, berarti setengahnya ya. Untuk membuat dia nekuk, lebih berat daripada di sini enteng sekali. Anda boleh coba. Ya. Kalau saya pasang di 50 di sini, saya tekan, supaya dia nekuk. Ya. Itu lebih berat daripada yang di sini. Berapa kali lebih berat? 4 kali, Pak. Berapa? 4 kali. Kenapa 4 kali? Karena pembaginya kuadratik. Oke.
Di rumus yang kita sudah dapatkan, P kritis adalah P kuadrat EI dibagi L kuadrat. Ya, jadi benar, hati-hati, semakin Anda membuat dia lebih panjang, tidak linear, kekuatannya berkurang. Kekuatannya berkurang kuadratik. Ya, jadi hati-hati dengan batang tekan. Semakin Anda punya batang tekan yang panjang, hati-hati. Memperpanjang batang tekan berarti menurunkan kapasitasnya jauh lebih kecil. Padahal bayangkan, penampangnya sih sama-sama aja ya luasnya, beratnya sama, tapi daya dukungnya menjadi lebih kecil. Tapi bisa diupayakan supaya dia naik. Bagaimana? Ujungnya kita buat jepit. Naik 4 kali juga kan? Sujud. Jadi kalau saya taruh di sini di tengah, dibuat sendi, itu beratnya, gayanya sama untuk membuat dia tekuk. Kalau saya perpanjang 2 kali, tapi saya buat cepit di atasnya. Sama ya, gaya tekannya, kapasitasnya. Karena kita sudah dapat rumus kemarin ya, P kritis adalah ini ya, ini LK ya, kuadrat L kritis. Dan waktu kita memperhatikan sifat penjepitan, mari kita lihat. Di sini momen 0. Di sini momen 0. Di mana lagi momen 0? Kalau di sini. Momen 0 ada di sini. Anda perhatikan ya. Ketika kurvaturnya tak terhingga. Berarti momennya 0 kan? Perhatikan, saya masih bisa, Anda masih bisa lihat di papan sebelah sini. Kalau ada sebuah batang seperti itu, kemudian dia diberikan momen, ini break momen ya, bukan dikasih ini. Kemudian dia akan, begitu ya. Nah, putaran di sini ada lengkungan. Kalau momennya seperti ini, bidang momennya Anda sudah pelajari ya, bidang momennya konstan kan? Ini bidang momen. Konstan. Artinya, kalau saya ambil di sini kelengkungan, di sini kelengkungan, sama jari-jarinya. Di sini juga sama jari-jarinya. Ya, beda dengan kalau saya membuat dia melengkung juga, ya. Tetapi saya beri beban seperti itu. Kalau tadi momennya konstan, bidang momennya seperti apa? Begini ya, gitu ya. Anda kan sudah pakai di sini sendi. Kalau momen di sini 0, berarti kelengkungannya, jari-jari kelengkungannya berapa? Tak terhingga. Begitukah? Atau justru 0 jari-jari kelengkungannya? Kalau di sini momennya 0. Ingat ya, momen sama dengan, gitu kan, EI kali dia double aksen. Dia double aksen itu adalah 1 per jari-jari. Gitu kan? Ya. Jadi di mana Y-nya maksimum, momennya maksimum. Di double aksen itu adalah 1 per jari-jari. Berarti kalau jari-jarinya 0, dia besar. Besar sekali ya, sehingga semakin besar jari-jari, semakin kecil momennya. Momennya 0 berarti jari-jarinya tak terhingga. Artinya di sini lurus-lurus saja sebenarnya dia. Lurus gitu ya. Sampai di sini dia tidak lurus begini. Dia makin melengkung begitu. Makin melengkung lagi. Nah, di sini dia melengkung sekali. Posisinya agak lengkung. Di sini lurus. Di sini lengkung sekali. Mengapa dia sini lengkung? Karena momennya maksimum. Ya, saya mengulangi mekanika bahan. Beda dengan yang tadi ya. Di sini lurus, di sini lurus. Kalau yang tadi ketika saya beri momen, ketika bidang momennya konstan, kelengkungannya juga konstan. Jadi di sini sudah nggak lurus lagi, ya. Di sini sudah begitu dia. Dan terus, oke lah begitu ya, begitu. Dan terus begitu.
sama kelengkungannya. Kalau momennya sama, ini momennya tidak sama. Di sini lurus, di sini masih lengkung. Nah, di sini kita melihat di mana momen 0? Di sini. Karena di sini dia lurus. R-nya berapa? R-nya tak terhingga. Di sini, di sini ada lengkungan. R-nya mungkin cuma di sini. Di sini lurus. Di sini lengkung. Berarti di sini momennya maksimum, di sini 0. Di sini juga 0. Ya, lalu kita melihat, ternyata di mana titik 0 itu, dan Anda tahu itu adalah panjangnya persis L/2. Persis L/2. Kalau di sini berapa? Berarti di sini ya, momen 0. Ketika kita ketemu garis lurus, itu momen 0. Kalau garisnya lengkung, momennya ada momen. Ya, di sini juga lurus. Momennya 0. Di sini lurus. Lurusnya lurus, tegak lurus, tapi dia sebenarnya sedang melengkung gitu ya. Jadi ini justru momennya paling besar, paling melengkung gitu. Sorry. Maksud saya momennya paling maksimum ya. Kalau di sini momennya 0. Kelengkungannya menjadi dahsyat. Nah, kalau kita melihat LK, rumus tadi saya taruh di sini ya. Masih terlihat di sini? Lihat ya. P sama dengan per LK kuadrat dan LK atau LC ya. L dari ini adalah K-nya dikali L, di mana adalah koefisien tekuknya. Maka kita melihat di sini LK adalah jarak antara titik-titik yang momennya 0 ketika peristiwa tekuk terjadi. Kalau di sini, ini 0, ini 0. LK-nya sama dengan L. Di sini, yang 0 di sini momennya. Sorry. Di sini bilang momennya kan begini ya. Kemudian 0 di sini. Ya, lengkungannya seperti itu ya. Tapi kalau Anda lihat, bayangkan. Sorry. Maaf. Saya harus pindah sebentar. Di sini momen maksimum besar maksudnya, di sini 0. Berarti jarak antara momen 0-nya adalah L/2. Ini adalah LK-nya. Berarti K-nya setengah. Ya, KC-nya setengah. Di sini KC-nya 1. Di sini berapa? Di sini jarak antara momen 0 dengan momen 0. Di sini momennya nggak 0 ya. Berapa ini? 0,6 sekian L ya. Nah, dengan menggunakan rumus pendekatan seperti ini, dimasukkan ke dalam rumus sini, kita cuma kalaupun menghafal ini saja. Jadi kapasitas tekan tergantung dari yang elastik ya. Elastik artinya waktu ditekuk terus dia kembali lagi, hanya ditentukan oleh bukan mutu bahan ya, bukan tegangan lelehnya ya, tapi modulus elastisitasnya. Kita tahu di baja, modulus elastisnya sama untuk semua jenis baja, untuk semua mutu baja. F leleh setinggi apapun, serendah apapun, kayaknya tetap sama, dianggap 200.000 ya, MPa. I-nya tergantung dari kemana dia menekuk. Kalau Anda lihat di sini, ini kan kita bicara I yang mana? I yang menyebabkan dia lenturan terhadap sumbu lemah. Jadi exactly ini adalah sumbu lemah, bukan I sumbu kuatnya. Kalau sumbu kuat berarti dia menekuknya terhadap sumbu kuat. Wah, berat sekali pasti. Dengan I sumbu kuat yang besar sekali, pasti P-nya besar. Dan belum sampai mencapai besar, mencapai P yang kecil dulu, langsung nekuk. Jadi kita tidak bisa membayangkan bahwa penggaris ini akan menekuk terhadap sumbu kuatnya. Nggak mungkin. Karena baru ditekan sedikit, dia sudah mencapai P yang rendah. P kritis yang rendah terhadap sumbu lemah. Ya. Camkan itu baik-baik. Sebuah batang
kekuatan tekannya ditentukan oleh sumbu, kemana dia menekuk terhadap sumbunya, yaitu sumbu lemah. Kenapa? Dengan I yang kecil. Tetapi hati-hati, itu belum selesai ceritanya. Ya, penampangnya sih I lemah. Ya, tapi kita akan lihat peristiwa yang lain nanti ya. Bukan I lemahnya, tetapi rumus ini akan kita rubah. Anda sudah dapat kemarin ya. Saya hapus ini. Ini berubah menjadi, oke, saya buat ini menjadi ini dulu ya. Menjadi, ini saya hapus. Menjadi F kritis. Ya. Dibagi A. Gitu kan? Ini L kuadrat. Kemudian kita ketemu besarannya namanya R. Ya. Saya ulangi lagi ini. Pak, maaf Pak. Ya. Itu tulisan Bapak ketutupan kamera, Pak. Berapa? Tulisan Bapak ketutupan, Pak. Oh, ketutupan ini ya? Oke. Ketutupan sama kamera yang di depan. Saya pindah ke sini kelihatan ya? Atau di paling kiri juga boleh, Pak. Saya Di paling pindah. kiri masih kelihatan sih, Pak. Di Paling paling kiri. kiri. Maaf. Posisi kalau misalkan di paling kiri masih kelihatan, Pak. Di paling kiri papan tulis masih kelihatan. Di sini Ya, itu masih kelihatan. Ya, masih kelihatan. masih, Pak. Jalan-jalan ya. Baik. Jadi kalau ini adalah, kita lihat di catatan ya. Kemudian saya akan rubah ini menjadi F kritis ya. Berarti ini saya bagi A. Kemudian ini saya rubah menjadi R kuadrat. Ya. Ini adalah R kuadrat. Kemudian LK kuadrat dibagi L kuadrat adalah lambda. Sehingga rumus akhirnya adalah seperti ini. Gitu ya. Di mana lambda adalah LK dibagi R. Oke, gitu ya. Jadi, waktu melihat, nanti kalau kita ambil P ini adalah A dikali F kritis ya. Jadi kekuatan batang tekan ditentukan oleh ini. Kalau ini udah jelas baja ya, kita nggak usah bicarakan. Jadi hanya ditentukan oleh lambda kuadrat saja. Ya, apa itu lambda? Adalah LK dibagi R. Nah, di sini kita mau sampaikan, saya uraikan lagi di sini sekarang. Ini adalah KC kali L. Oh, kelihatan di sini? Saya harus pindah lagi ya? Masih kelihatan, Pak, situ. Itu masih kelihatan. Kita naik ke atas. Hah, Di sini kelihatan? kelihatan, Pak. Oke, baik. Jadi ternyata yang menentukan gaya tekan untuk baja, kita cuma perlu melihat lambda kuadratnya saja, lambdanya saja, untuk kondisi elastik, tekuk elastik. Oke? Dan apa itu lambda? Saya ulangi lagi, dia adalah LK dibagi R. Dia adalah KC dikali L dibagi akar dari I dibagi A. Itu ya? Nah, perhatikan ini adalah terhadap sumbu lemahnya. Jadi, waktu kita melihat berapa gaya yang bisa dipikul oleh batang tekan ini, dia akan ditentukan oleh L-nya, tapi juga oleh sifat penjepitannya. Oleh A tentu, tapi juga oleh I lemahnya terhadap sumbu lemah. Pertanyaan saya, apakah suatu batang, misalnya seperti ini ya, kalau penggaris tadi seperti ini ya, ukurannya, ukuran tebal dan tingginya jauh berbeda. Bandingkan dengan penampang yang mirip-mirip seperti ini. Di sini, tentu di sini IX lebih besar daripada IY. Ya, pertanyaannya, untuk yang penggaris ini, di mana pasti menekuknya terhadap sumbu lemah, Anda bilang gitu ya, karena IX-nya jauh lebih besar daripada IY. Kalau kita harus berhitung-hitung, misalnya ya,
kita akan punya dua hal. Berapa T terhadap sumbu X, berapa T terhadap sumbu Y, gitu kan? Ya, silahkan hitung ini. Ini adalah lambda T kuadrat E dibagi lambda kuadrat. Lambda kuadratnya ini masukkan X, ini masukkan penjepitan terhadap sumbu X. Untuk yang Y, ini masukkan I terhadap Y, masukkan penjepitan terhadap sumbu Y. Yang lain sama, A-nya sama. Jadi pada waktu kita menghadapi penampang yang hampir mirip-mirip antara IX dan Y-nya, walaupun X lebih besar daripada Y, tapi tidak menjamin bahwa dia akan mendukungnya terhadap sumbu lemah Y. Mengapa? Karena ini cuma bicara di sini. Saya masih punya satu penentu lagi, yaitu sifat penjepitannya dan L-nya. Ya, di soal nanti kita akan temukan itu. Sampai di sini pertanyaan. Jadi untuk menentukan kekuatan sebuah batang tekan dengan melihat rumus yang sangat simple seperti ini untuk lentur tekuk elastik, Anda cuma cek lambdanya saja. Ya, cuma cek lambdanya saja. Apa itu lambda? Fungsi dari L dan M. Kalau dia dikuadratkan, semakin besar L, semakin kecil F-nya. Semakin besar R-nya, semakin besar pula gayanya. Anda mulai bayangkan itu sebagai sesuatu yang harus masuk dalam pikiran Anda. Nggak usah dihafal, tapi Anda bayangkan. Ya. Ini kunci sukses Anda mendesain struktur baja, salah satunya. Membayangkan rumus yang sangat simpel ini. Saya pindah materi. Ini, kalau digambarkan, ini lambdanya, ini F kritisnya, adalah seperti ini. Ya. Jadi ini adalah T kuadrat EI per lambda kuadrat. Ini adalah seperti ini. Untuk daerah elastik. Tapi F kritis itu akan dibatasi. Nggak mungkin bahan itu akan sampai tak terhingga. Bahan akan leleh. Jadi pada waktu, ya kita ingat, bahan seperti ini ya, ini F-nya atau tegangannya, ini regangan, maka kalau baja dia akan sampai titik tertentu disebut F leleh, kemudian dia akan nah begitu ya. Artinya dia tidak naik terus. Jadi di sini juga akan ada batasnya sampai dengan F leleh saja, lalu dia tidak akan naik lagi. Tidak akan naik seperti ini. Dari sini menjadi tidak berlaku lagi. Ya, mengapa? Karena di bahan, pada waktu kita melihat bahan, F ini nggak akan lurus terus begini. Setelah melalui F lelehnya dia akan bengkok. Dari situ kita baru bicara masalah tekuk inelastik. Tapi selama gayanya menyebabkan tegangan yang masih ada di sini, Anda cuma ingat rumus ini saja. Elastik, nggak ada F leleh di sini, belum bermain. Karena rejim Anda masih di sini, masih belum leleh. Kembali ke yang elastik. Bukan oleh lambda saja. Ini dia. Semakin besar lambda, Anda tahu F kritis semakin kecil. Ya. Di sini Anda sudah melihat. Untuk meningkatkan kekuatan suatu batang tekan, maka saya harus mendorong harga lambda semakin kecil. Harga lambda harus semakin kecil, supaya ini semakin besar. Bagaimana caranya untuk memperkecil ini? Kita lihat di sini. Untuk memperkecil ini, pertama-tama kita perbesar I-nya. Ya. I-nya kita perbesar. Cara lain adalah kita perkecil K-nya. Dan kita sudah lihat. Ini cara memperkecil K. K di sini 0,5, K di sini 1. Jadi perkecillah dia menjadi 0,5. Itu top-topnya, paling kecil 0,5.
ketika ujungnya jepit dan jepit. Jadi batang ini bisa meningkat kekuatannya kalau saya jepit. K-nya saya buat makin kecil, supaya lambdanya makin kecil, supaya dia makin naik. Makin kecil, makin naik. Jadi pada waktu kita melihat batang tekan, untuk elastik perhatikanlah gambar seperti ini. Perhatikan rumusnya, cukup melihat lambda saja. Ya. Nah, saya kembali kemari. Mana yang lebih menentukan? Sumbu lemah atau sumbu kuat? Sumbu lemah. Karena sumbu lemah ini akan jadi lebih kecil. Ya. Kalau lebih kecil, lambdanya lebih besar. Berarti akan lebih menentukan. Katakanlah lambda 1 ada di sini. Lambda Y ya adalah 100. Kemudian lambda X-nya 20. Misalnya. Tentu untuk menekuk terhadap sumbu X, dia butuh gaya dengan tegangan sekian. Tapi untuk membuat dia menekuk terhadap sumbu Y, saya cukup kasih gaya tekan yang sekian. Artinya, yang menentukan kekuatan tekuk batang ini adalah kondisi ini, bukan ini. Ya, dengan P yang masih rendah langsung menekuk. Kembali ke gambar ini. IX dan Y-nya tidak berbeda. Berarti bukan ini yang menentukan saja. Jangan-jangan ini saya bermain. Kalau saya punya seperti ini, lalu saya buat penjepitan seperti ini, taraf pengekangan di ujung-ujungnya biarkan saja sendi, tapi terhadap sumbu kuatnya, saya buat dia jepit. Terhadap sumbu kuatnya, saya buat jepit. Jadi kalau kita lihat begini, terhadap sumbu Y dia boleh begini. Tapi terhadap sumbu Y saya boleh begini. Anda bisa lihat ya. Tapi terhadap sumbu X nggak boleh begini, nggak boleh bebas begini. Saya akan buat dia paksa dulu, baru naik dulu, turun dulu, baru begitu. Artinya saya memaksa dia untuk yang ini, untuk X. Untuk Y saya bolehkan seperti ini. Artinya apa? Terhadap X saya punya K setengah. Ya. Jadi bisa-bisa terjadi nekuknya bukan terhadap sumbu Y, tapi terhadap sumbu X. Karena ada faktor penentu yang lain, yaitu taraf penjepitan. Nah, siapa yang menentukan terhadap sumbu Y atau terhadap sumbu X? Kembali kemari lihat. Posisinya lihat saja, lambda mana yang semakin jauh, semakin besar, itu yang menentukan tekuknya. Ya, katakanlah di sini dengan X K-nya setengah, ya, dengan K setengah, maka lambdanya makin kecil. Y setengah, X-nya 1. Ya. Jadi kalau X dia 1, kalau Y dia setengah. Jadi saya mungkin misalkan seperti ini. Kalau di sini Y-nya adalah bukan Y ya. Saya sebut lambda saja dulu. Ini untuk terhadap sumbu X ya, ada 2 di sini ya. Terhadap sumbu X, I-nya besar. Jadi kemungkinan lambdanya kecil. Ya. Kemudian begitu ya. Tapi K-nya K-nya 1. Saya taruh dia di sini. Ini X. Kok Y bisa lebih kecil? Karena Y K-nya setengah. Jadi kalau tadinya Y itu ada di, atau saya lebih geser kemari ya. Saya geser kemari. Ini Y awal ya. Ketika Y-nya masih sama dengan X. Dua-duanya sendi. X pasti di sini ya. Kondisi ini. Ketika K-nya sama dengan 1. Ini juga K-nya sama dengan 1. Lalu saya katakan, terhadap sumbu lemah,
saya mau jepit dia. Terhadap sendi kuat, biarin dia sendi. Artinya dengan sengaja kita membuat KC-nya setengah. Ya. Apa itu artinya KC-nya setengah? Kalau KC-nya setengah, berarti lambdanya menjadi setengah kalinya. Dari sini, setengah kalinya, dia turun ke sini. Ini jadi lambda Y yang kedua. Dengan KC sama dengan setengah. Mana yang akan menekuk? Ke arah sumbu mana? Ke arah sumbu X sekarang. Kalah dia. X di sini, Y-nya sekarang di sini. Dia akan menekuk duluan di sini. Pada kondisi pertama, saya tidak membuat dia jepit terhadap sumbu X, tentu sumbu lemah penampang yang menentukan. Yaitu yang ini. Dua-duanya KC-nya satu, dibiarkan jadi sendi. Tapi ketika sumbu lemahnya saya jepit dua-duanya, lambdanya turun setengah, dia naik. Nah, itu upaya-upaya yang bisa kita siasati pada waktu kita merancang. Ya. Ini tidak usah dihafal, tapi Anda camkan betul-betul. Anda akan punya intuisi yang tajam ketika melihat oh ini harus dibeginikan. Ya. Tidak kurang ganti penampang, ganti penampang. Ganti penampang itu berarti rupiah kan? Tapi kalau Anda pikir, oh nggak usah ganti penampang, batangnya tetap seperti ini. Tapi saya atur penjepitannya. Ternyata signifikan juga kenaikannya. Ya, oke, sampai di sini ada pertanyaan? Saya sudah jelaskan di handout, Anda silahkan baca ya. Tapi itu penjelasan dari saya sementara. Ada pertanyaan? Ini seninya untuk memahami batang tekan ya. Rahasianya adalah di masalah tekuk. Ya. Oke. Kalau sampai di situ, mari kita lihat contoh soalnya ya. Saya sudah sampaikan sebelumnya ya. Di sini kita punya penampangnya square hollow. Apa itu square hollow? Hollow itu berlubang ya. Jadi penampangnya penampang kotak, pipa. Dan square. X dan Y-nya sama. Ya. Jadi selama taraf penjepitannya sama di kedua arah tekuk, ya mestinya kita bebas-bebas saja menebak. Mau nekuk terhadap sumbu X, mau terhadap sumbu Y, suka-suka. Ya. Tapi begitu taraf penjepitannya kita ganggu sedikit, misalnya jumlah bautnya agak banyak ya ke arah X waktu disambung di tepinya, ya dia taraf penjepitannya lebih besar. Berarti ikannya lebih kecil. Ya. Berarti dia akan terhindar dari tekuk. Ya. Yang satunya, arah satunya ketika tidak diperkuat taraf penjepitannya, dia akan bebas menekuk terhadap arah itu. Ya. Ya ini contohnya kemarin kita sudah bahas ya. KC-nya sama ya, ke arah X dan Y. Kita anggap sama. RX-nya juga sama, karena dia square ya. Seperti ini. Kemudian hasilnya seperti ini. Kita cek nanti dulu. Jangan-jangan dengan rumus ini kita sampai di sini. Nanti dulu ada batasan ini. Kalau lebih dari FJ, rumus ini udah nggak berlaku. Ini untuk elastik saja. Ya. Jadi kita cek apakah dia lebih besar atau lebih kecil dari F lelehnya. Kalau lebih kecil, oke, berarti angka itu bisa kita gunakan sebagai angka kekuatan batang tekan. Ya. Baik, ini tadi saya sudah bahas ya. Jadi yang menentukan adalah lambdanya. LK dibagi R, bukan R-nya saja. Ya. Kemudian ada syarat juga bahwa LK itu tidak boleh lebih besar daripada 200 untuk komponen-komponen tekan utama. Kenapa? Bayangkan kalau Anda punya punya lambdanya 210, 230, bayangkan betapa kecilnya kapasitas yang Anda klaim untuk sebuah luas yang besar. Ya. Besar itu penampangnya. Tapi kalau L-nya panjang sekali, lambdanya juga jadi besar sekali. Ya. Kalau dari sisi penampangnya,
Kalau penampangnya kita biarkan sangat tipis ya, waduh, jadi dia sangat langsing. Lambda adalah kelangsingan. Semakin lambda besar, artinya semakin langsing dia. Atau kita biarkan batang kita langsing sekali, langsing bisa disebabkan oleh L yang panjang, K yang longgar, atau I yang kecil. Setuju? Lambda besar, artinya dia semakin langsing. Kalau I-nya semakin kecil, L-nya semakin panjang, K-nya penjepitannya semakin longgar. Ya, kalau kita gunakan A yang sama. Oke? Jadi demikian ya. Kita batasi, jangan sampai lambdanya terlalu besar, boros. Bayangkan, kita buang uang untuk A yang cukup besar, tapi gara-gara ini kita biarkan besar juga, dan ini besar, lalu jadi sia-sia kita punya material yang mahal dibeli, tapi dia menekuk. Itu siasat kita ya, untuk membuat batang ketan lebih handal, tapi juga ekonomis. Untuk struktur-struktur sekunder, artinya bukan sebagai struktur utama. Kalau di jembatan jelas, batang-batang rangka itu utama ya. Tapi untuk unsur sekunder misalnya, bukan untuk menipu daya tekannya ya, hanya untuk menahan kestabilan ya. Misalnya saya punya batang ini, saya tahan supaya dia tidak menekuk, ini yang utamanya, hanya untuk menahan saja, itu jadi sesuatu yang ya sekunder, yang tidak menipu daya utama. Nah itu boleh dilonggarkan persyaratannya lambdanya, boleh sampai 240 ya. Sampai di sini ada pertanyaan. Kita akan masuk ke daerah yang inelastik setelah ini. Tapi sebelum itu, kita akan istirahat sebentar, dan saya akan sampaikan sebelum masuk inelastik, cerita yang saya sampaikan tadi. Saya akan putarkan video sedikit. Berarti ada pertanyaan? Kalau ada yang mau tanyakan, silakan. Ada pertanyaan? Oke, saya coba putarkan. Karena bisa lihat, oh, sorry. Pertanyaan saya akan putarkan. Oke, silakan dicermati. Bisa dilihat? Share screen-nya nggak ada, Pak. Bisa? Maaf. Bagaimana? Aduh, suaranya agak bergaung. Bisa terlihat? Bisa? Oh, belum. Oh. Nah. Bentar. Bentar. Bentar ya. Hilang lagi. Bentar ya. Maaf. Ini menjelaskan apa yang sudah kita bicarakan ya. Saya
Mohon Anda perhatikan apa yang baru kita bahas, karena ini menjadi salah satu yang perlu sekali dan penting sekali Anda hayati dalam pemahaman batang tekan. Anda lihat apa nih? Saya akan putarkan. Sudah terlihat? Oke. Silakan ikuti ya. Perhatikan, panjang tekuknya kita atur terhadap X dan terhadap Y-nya. Panjang tekuknya kita perpendek dengan memberikan penopang di sana. Ini yang saya ceritakan tadi ya. Kita ingat persamaan diferensialnya dipecahkan dengan fungsi sinus dan kosinus ya. Itu adalah fungsi garis lentur dari tekuk terhadap sumbu lemahnya. Jadi yang sendi dan jepit itu biasanya kita ambil 0,6 sekian ya, kita bulatkan 0,7 supaya lebih konservatif ya. Semakin besar K kan dia semakin kecil daya dukungnya. Oke, bisa dipahami? Nah, sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan tentang ini? Saya harap sudah paham ya. Saya akan sebenarnya kalau di kelas saya minta Anda maju ke kelas ya, lalu merasakan betul. Merasakan betul. Tadi saya minta Kata usaha untuk kemarin untuk membantu saya. Ketika saya membuat seperti ini, lalu Anda buat penggaris saya? Ya, Pak. Ya. Pak. Ketika seseorang menaruh di sini, atau Anda lihat di sini, kelihatan? Ya, Pak. Cukup jelas? Atau di sini? Terlihat? Oke, di situ aja, Pak. Situ aja. Terlihat ya? Oke, perhatikan ini. Di atas sendi, di bawah sendi. Saya buat di sini sendi. Tapi saya tidak rapat begini ya, saya cuma begini saja. Saya tekan. Anda lihat? Jadi S ya. Berapa LK-nya? Berapa LK-nya? Tolong dijawab. Setengah dari ini, Pak. Setengah L. Kalau di sini L ya. Dan saya merasakan sekali, di sini enteng sekali. Begitu saya taruh di sini, untuk membuat seperti ini, 4 kalinya. Oke. Kalau saya taruh ininya satu jepit begini, saya tekan, Anda akan bisa menghitung. Ya. Kalau saya buat ini menjadi 3, saya tidak ada yang memegang ya. Kalau Anda ada di ruangan kelas, saya akan minta Anda buat seperti ini. Dia akan begitu, ya. Kalau tadi 2 Anda sudah lihat begini, kalau 3 dia akan begitu. Berapa LK-nya? Kalau sama panjang 3, L per 3.
Berarti berapa kalinya dibandingkan kalau ini? 9 kalinya. Artinya apa? Penopang itu penting untuk mencegah tekuk. Make sense ya? Make sense. Tapi dari sisi pengertian Anda sekarang, Anda bisa meyakinkan betul, ya, karena L-nya saya perpendek 3 kali. Bukan itu saja, sudah diperpendek, dibuat lagi sifat penjepitannya seperti ini. Waduh, makin luar biasa daya dukung. Dibandingkan dengan yang seperti ini. Ini paling rendah ini. Ya. Tapi ini terhadap sumbu lemah ya. Kalau terhadap sumbu lemah saya buat tipis, saya buat begini, tapi terhadap sumbu kuat saya nggak pakai penopang kemari. Perhatikan ya. Ke sumbu lemah saya buat penopang. Mungkin ada berapa? 4. 1, 2, 3, 4. Berarti 16 kali lebih besar. Terus saya buat lagi jepit di sini. Nah, kalau saya buat jepit di sini, perhatikan ya, saya buat jepit di sini, tapi di sini saya cuma buat sendi begini. Maka di sini buat saya dan sendi. Kalau saya buat setengah di sini, jepit di atas ya. Di atas, jepit sendi. Dari saya. Di tempat yang paling besar, yaitu setengah LK, setengah L. Kalau yang di atas 0,35 L. Di atas dan di bawah tetap gayanya sama, P. Jadi P yang menentukan ditentukan oleh kondisi tekuk yang paling rawan, yang LK-nya paling besar. Yang taraf penjepitannya paling kecil dan paling besar, paling lurus yaitu sendi-sendi, dan panjangnya juga demikian. Bagaimana kalau saya aturnya begini? Penopangnya cuma ada di sini, di sepertiga. Begitu ya, sepertiga. Sama, sendi-sendi, tapi sepertiga. Yang menentukan adalah yang LK-nya paling besar. Jadi kalau Anda pakai penopang, jangan di sepertiga, di setengah. Percuma buat sepertiga atau 0,3, 0,7-nya yang menentukan panjangnya. Ya, jadi itu cara-cara kita bisa meningkatkan kapasitas sebuah batang. Batangnya sama ini, tapi dia berfungsi menjadi lebih kuat kalau kita treat dengan rumus yang sederhana. Kita bermain di sini saja, lambda. Apa itu? I-nya, L-nya, K-nya. Ya. L-nya bisa menjadi pendek kalau kita beri penopang. K-nya bisa menjadi kecil kalau kita buat dia jepit. Ya, walaupun I-nya besar, bisa kalah daripada ini. Ya. Oke, baik. Saya akhiri dulu sebentar, kita istirahat ya. Kalau kita akan kembali, silahkan renungkan sebentar sambil istirahat, kemudian kita akan mulai dan saya akan buka pertanyaan setelah kita ketemu sebentar. Oke, kita istirahat ya. Kita cukup 5 menit saja ya. Tadi kita sudah kehabisan waktu banyak. Saya off sebentar ya.
Selamat pagi. Halo. Oke, kita bisa lanjut ya. Kali ini saya tidak sempat bertanya banyak ya, karena kita udah kehabisan waktu tadi. Saya akan lanjutkan. Sebelumnya pertanyaan? Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, saya akan lanjutkan. Anda sudah lihat share screen? Ini yang kita bicarakan tadi ya. Dan kalau kita tadi sepakati bahwa yang disebut LK, kita bisa bayangkan adalah jarak antara, tanda kutip ya, titik-titik dengan momen 0 pada kondisi dia tertekuk, melentur akibat tekuk. Ya. Nah, untuk yang 3 di atas, kita bisa langsung nebak ya, di mana titik-titik nolnya, momen 0. Lalu kita ukur berapa panjangnya, jaraknya. Nah, untuk yang di bawah, untuk yang di sebelah kanan ini ya, Anda anggap sebuah struktur cantilever. Anda bayangkan ketika dia dibebani, yang mengalami momen 0 itu adalah yang di ujung atas. Ya, sampai di tumpuan maksimum momennya. Lalu kita bisa membayangkan, itu bisa bercermin dengan daerah yang di bawahnya. Akan ketemu lagi titik 0 dengan jarak yang sama L. Sehingga jarak antara dua titik momen 0 itu adalah 2L. Sehingga K-nya 2. Make sense ya? Dengan K2, dengan L 2 kali lebih besar, maka gaya tekan kritis elastiknya menjadi 4 kali lebih besar. Jadi hati-hati, kalau Anda punya tiang bendera misalnya ya, berapa menghitung gaya kritisnya? Itu bukan dianggap sebagai sendi-sendi ya, bukan juga dianggap sebagai jepit-jepit, bukan. Lebih heboh daripada sendi-sendi. Kalau sendi-sendi K-nya 1. Kalau satu jepit, walaupun jepit, tapi satunya bebas, K-nya 2. Berarti gayanya 1/4 kali lebih kecil daripada kalau dia sendi-sendi. Karena itu, kalau ada sebuah tiang yang harus mengikul gaya tekan, upayakan paling tidak ya, ada satu penopang lah, ya, supaya dia tidak bergerak. Kalau bergerak jadi 4 kalinya. Saya misalkan seperti ini, sambil melihat, Anda bisa lihat saya di papan. Maksud saya begini, ini saya jepit di bawah, tapi di atasnya saya bisa goyang seperti ini. Ditekan, saya bisa jalan-jalan ke sana. Ya, bisa begitu. Ya, bisa begitu saya. Karena menekan sini bisa ke sana. Waduh, ini ringan sekali saya. Ditekan ini saya bisa jalan-jalan ke sana. Ringan sekali. Karena itu saya harus topang di sini, topang di sana, supaya dia tidak bergerak. Paling tidak kalau di bawahnya jepit, jadinya begini kan. Ini nggak bergerak, titiknya nggak boleh bergerak. Saya beri penopang. Kalau titik boleh bergerak, sudah saya tekan ke bawah, saya ikut-ikut jalan ke sana. Kalau saya jepit di sini tapi boleh jalan, agak lumayan nih, jadi seperti ini. Ini lumayan nih. Tapi kalau saya boleh seperti itu, wah ringan sekali. Sekali lagi, taraf penjepitan itu menentukan. Waktu Anda mendesain batang tekan, perhatikan kedua ujungnya. Itu menentukan KC-nya. Ya. Dan kita lihat, KC itu berperan. Oke? Nah, kalau saya belum yakin, nggak ada jepit yang sempurna. Jarang kita temukan. Yang betul-betul begini ya. Di kenyataannya adalah yang agak begitu sedikit gitu ya. Berarti kita bicara antara K,5 dan K1. Kalau Anda nggak yakin taraf penjepitan di sini, biasanya kita ambil konservatif. Anggap aja 1 lah. Ya, dengan sadar kita memperkecil kapasitas rencana kita, katakanlah dari idealnya 1/4 kalinya.
Karena kalau kita membayangkan dia jepit, ternyata, aduh, kayaknya bautnya bakal longgar-longgar yang masang tuh. Kan kalau dijepit di banyak baut begini jadi jepit ya, kayaknya ada yang longgar tuh. Ya udahlah, kita anggap begini aja deh. Pokoknya dia nggak goyang-goyang ke sana. Kita anggap begini pakai baut. Jadi kita anggap kaknya 1. Saya sudah memperkecil kapasitas 1/4 kali. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Daripada saya menjamin bahwa kaknya 4 kali besar, lebih besar, udahlah. Atau akhirnya ini jepit-jepit, ya deh 0,7 aja deh kaknya. Nah, itu adalah engineering judgment. Ya. Jadi sifat penjepitan itu sangat harus diperhatikan. Nah, kita akan menghadapi di lapangan itu tidak seideal penggaris yang ujung-ujungnya bisa saya pegang-pegang begitu ya. Saya bisa menghadapi seperti ini. Nah, berapa itu besarnya? Engineering itu adalah hampir selalu tidak eksak, tidak pasti persis. Tapi yang kita harus sasaran kita apa? Dia berdiri aman. Nggak usah kita mengatakan, nggak usah berusaha mengatakan berapa ya taraf digitalnya 0,79158. Wah, nggak usah. Yang penting dia bisa berdiri atau tidak. Oke, berarti saya ambil konservatif saja. Dengan melihat gambar yang sebelah kiri misalnya. Anda membayangkan taraf penjepitannya mendekati jepit atau mendekati sendi kalau seperti itu. Kalau Anda pikir, mendekati sendi, ya sudah, Anda ambil menjelang mendekati 1. Ya. Kalau Anda bisa wah kayaknya jepit banget ya, tapi saya nggak yakin. Oke deh, saya pasang 0,8. Itulah engineering judgment. Tapi yang harus buktikan, yang masang di lapangan harus sesuai dengan asumsi Anda. Lalu Anda sudah ditantang begitu, lalu, aduh, pesimis deh, nggak janji deh, udahlah, nyerah aja deh, ambil aja 1 deh kaknya, nggak apa-apa juga, ya, itu adalah engineering judgment. Lebih boros, ya itu pertimbangan yang lain, ya. Tapi itulah yang bisa kita lakukan. Nah, kalau ininya lebih rumit lagi, jadi kita membayangkan, saya ada gambar di situ ya, yang kita bayangkan sekarang adalah kolom dari sebuah bangunan. Kolomnya begitu ya, ini rangkanya, rangka dari suatu struktur. Lalu saya diminta untuk menghitung, katakanlah kolom yang, ya supaya tidak rumit, yang ini ya, yang ini misalnya. Yang ini ada kolom di sana juga. Saya ingin menghitung kolom yang ini. Taraf penjepitannya akan ditentukan oleh elemen-elemen struktur yang mengekang dia di ujung-ujungnya. Siapa yang mengekang? Cuma balok. Bandingkan balok ini kalau saya bayangkan kolomnya seperti itu, lalu di sini ada blok beton. Di sini ada blok beton. Lalu saya tekan, wah, saya bisa optimis sekali ya. Wah, ini jepit-jepit banget nih. Kalau ditekan, rame-rame tekan buka, dia pasti akan begini. Tapi kalau begini, siapa yang jamin? Ini bisa muter-muter nih balok ini. Kalau ini bisa muter-muter. Titik ini, titik yang tadinya seperti ini, bisa menjadi seperti ini. Nggak ada yang jamin. Berarti ada rotasi kan? Kalau rotasi ya bukan jepit dong. Tapi ada loh sifat penjepitannya. Artinya kita bicara, kalau ini tadi gitu ya, ini K-nya berapa? 0,5. Ini K-nya 1. Berarti kita berbicara antara 0,5 dan 1 di sini. Ya kan? Bagaimana cara kita lebih eksak, lebih tepat lagi memperkirakan? Karena kalau kita ambil 1, kayaknya terlalu boros loh. Yang jelas-jelas ini ada nih balok di sini nih, yang mencegah dia berputar seenaknya seperti ini. Nah, karena itu, taraf penjepitan di titik 1 dan 2 ini akan ditentukan oleh kekakuan lentur oleh balok-balok dan kolom yang terjadi di titik yang bertemu di titik ini. Berapa besar kekakuan lenturnya? EI. Ya, EI itu adalah kekakuan lentur ya.
Di analisa struktur Anda udah belajar itu ya, dinamika bahan juga. Jadi semakin kaku dia, baloknya semakin tebal dan kaku. Anda bayangkan kalau balok ketemu ini, kolomnya cuma sekian ya. Baloknya ukurannya besar sekali. Kolomnya kecil. Anda sudah membayangkan, wah ini mendekati setengah nih pasti nih, K-nya. Ya kan? Dibandingkan kalau Anda punya kolomnya besar, lalu ditahan oleh balok yang kecil sekali di sini. Yang ini ya. Ini kolomnya yang kecil, baloknya yang besar. Ini kolomnya yang besar, baloknya yang kecil. Saya sedang membicarakan taraf penjepitan kolomnya. Kalau yang di sini taraf penjepitannya berapa? Hampir nggak ada. Ya, balok sekecil gini bisa nahan dia nekuk? Nggak bisa. Most likely nggak bisa. Berarti saya bisa bayangkan, oh ini kalau ini ciptanya satu nih. Silakan aja kolomnya seperti itu. Dia nggak bisa nahan terlalu kecil. Kalau di sini, wah, sekali lagi saya bisa yakin begitu. Ini ciptanya, saya buat tengah deh. Di antara itu adalah menentukan kekakuan ini dibandingkan kekakuan kolom. Ya. Jadi ada kekakuan balok, ada kekakuan kolom. Semakin besar kekakuan balok, semakin mendekati 0,5 K-nya. Ya. Nah, dengan pengertian seperti itu, mari kita lihat ini. Jadi kita bandingkan EI kolom dibandingkan EI balok. Itu namanya G. Di setiap titik ujung, kalau saya sebut di sini titik ujung A dan B, atau A di atas, B di bawah, saya akan hitung nih, besar G di A berapa, di G di B berapa. Ada 2 G ya, di ujung-ujung, ada 2 ujung. G itu menceritakan perbandingan kekakuan kolom dibandingkan kekakuan balok. Karena semuanya kita pakai baja, E-nya kita coret ya, hanya I per L-nya saja. Semakin besar I, semakin kaku dia kan, tapi semakin panjang L-nya, semakin tidak kaku. Anda sudah paham itu ya? Kalau saya harus melenturkan ini sepanjang ini, gampang sekali. Tapi untuk melenturkan dia hanya setengahnya, agak sulit. Ya, kalau ini mudah sekali. Jadi EI itu adalah, I per L adalah gambaran tentang kekakuannya. Nah, G adalah kekakuan kolom dibagi kekakuan balok yang bertemu di titik tersebut. Semuanya kita jumlahkan. Sekarang kita sedang bicara masalah kemungkinan tekuk sebidang gambar. Karena ada juga kolom ini kemungkinan menekuk keluar bidang gambar. Ya, terhadap sumbu lemah, terhadap sumbu kuat juga bisa menekuk dia. Tadi kita dibicarakan ya. Mana yang menentukan kita belum tahu. Kan tergantung K-nya tadi ya. Nah, sekarang kita tentukan K-nya. Mana yang lebih kuat? K terhadap X atau terhadap Y? Kita hitung saja. Balok yang besar di sini mungkin yang ke sini baloknya kecil. Ukuran kolom yang di sini mungkin penampangnya seperti itu. Kolomnya ditahan oleh balok yang kecil di sini. Tapi oleh balok yang besar ke sana. Atau sebaliknya. Ya, kita lihat kolomnya sedang menekuk mana. Kita tinjau dua arah tekuk. Ke sini dan keluar bidang gambar. Katakanlah ke dalam bidang gambar. Kita akan cek G di B berapa, G di A berapa. Kita cek dengan memperhitungkan kalau kita balok yang dipasang di sini untuk titik A, balok yang di sini dan kolom yang di sini. Perhatikan posisi kolom dan baloknya. Kalau saya pasang AB keluar bidang gambar seperti ini, perhatikan ya, bukan begini ya, begini. Akan beda itu ya. Lalu saya taruh baloknya, ini balok ya. Yang bagus adalah baloknya kan lebih kaku ya. Jadi saya akan pasang baloknya pasti begini kan. Kalau saya pasang balok begini, mudah dia memutar kan. Biasanya balok kan dipasangnya begini kan, terhadap sumbu kuat. Ya, kalau saya pasang begini, ada penggaris di sana, di sini ada penggaris lagi. Saya hitung saja kekakuan balok berapa, kekakuan balok berapa, dan kekakuan kolom yang dalam arah ini, bukan begini ya. Karena saya sedang membandingkan putaran yang terjadi kalau balok seperti ini melawan kolom yang seperti ini. Jangan dibalik-balik. Ini bukan hafalan ini ya.
Anda harus melihat dulu pasangnya seperti apa. Ya. Lain kalau Anda sudah menganalisnya seperti ini. Persamaan ini, I per L, I-nya dua-duanya terhadap sumbu kuat kalau seperti ini. Ya kan? Kalau seperti ini, dalam kasus seperti ini, I kolom terhadap sumbu lemah, I balok terhadap sumbu kuat. Perhatikan ya, untuk kolom merotasi terhadap sumbu lemah, ditopang oleh balok yang sangat kuat. Ya. Tapi sebaliknya, kalau Anda buat dia seperti itu, baloknya seperti ini, atau begini, baloknya saya buat bukan begini, ini nggak ada ngaruh ini ya. Nggak kuat memikul